semua kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network. Jadi, Bung Rocky, kan kita selama beberapa hari ini mempertanyakan apa statement dan reaksi dari Presiden mengenai kasus tragedi di KM 50. Jadi tadi Presiden pokoknya tadi pagi ya sudah memberikan statementnya. Jadi kalau lihat settingnya tuh di Istana Bogor. Anda sempat nonton, Bung Rocky? Ya, saya lihat tadi potongannya tuh. Oke. Mungkin supaya enak kita putarkan lagi ya videonya ya. Jadi penonton juga sama-sama. Oke. Mungkin sebagian ada yang belum nonton. Kita lihat. Dalam minggu-minggu terakhir ini kan ada kasus tewasnya warga sipil di Sigi, kemudian beberapa hari lalu juga ada tewasnya anggota salah satu ormas FPI. Ada tanggapan Pak terkait hal tersebut, Pak? Iya, ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Nah, Bung Rocky, ini kalau sebagai wartawan yang pernah tugas di istana gitu di masa lalu pada Orde Baru, ini biar kayak gini nih kelihatannya ini disebut doorstop interview ini, jadi bukan event khusus yang disiapkan oleh istana untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi orang kemudian bertanya-tanya, mengapa ya untuk soal yang serius semacam ini kelihatannya kok Presiden sambil lalu saja menanggapinya? Bagaimana Anda sendiri punya penilaian yang sama atau Anda melihatnya dari sisi yang berbeda? Saya anggap ini semacam doorstop yang direkayasa gitu. Jadi mungkin doorstop kan biasanya secara incognito itu, yes. Pak. Nah, mendadak tiba-tiba tabrak aja deh. Mendadak. Ya. Kalau ini settingnya itu terlihat ini diulang-ulang itu, dibikin sampai dapat momen seolah-olah Presiden terengah-engah habis sport, habis olahraga, lalu buka masker dengan cara yang dramatis itu, lalu mukanya dibuat sedikit serius. Mungkin 5-6 kali saya kira diambil stoknya baru dapat poinnya. Jadi ini bukan doorstop sebenarnya. Ini semacam the unstoppable pathological lying gitu kalau pakai bahasa psikologi gitu ya. Tapi sebelum ke situ mau berbohong, ya. Sebelum ke situ nanti dulu, sabar dulu. Kalau saya lihat dari sisi sinematografi itu pengambilan gambarnya indah sekali tuh, bagus sekali kan. Gimana Presiden jauhan pengawalnya 2 memakai sepeda, kemudian ini kan memang kawasannya indah ini di Istana Bogor ini ya, Bung Rocky kelihatannya ya. Itu jadi saya dari pagi dari Gunung Salak bisa lihat tuh. Iya. Jadi Anda betul bahwa ini memang di-create dengan sangat cantik dari sisi sinematografi itu keren banget. Oke, silakan lanjutkan. Ya, saya terpaksa mesti ingat-ingat, saya pernah ngajar filsafat dan psikoanalisis. Jadi kelihatannya ini semacam upaya untuk memamerkan keseriusan. Karena itu dicari scene di mana terlihat ada suasana dan seolah-olah ada keseriusan lalu tiba-tiba ada yang hentikan. Tapi saya bisa bayangkan bahwa ini ada scene yang dibuat berkali-kali sehingga kelihatan sangat bagus itu kan. Jadi ini bukan doorstop. Tadi saya pakai istilah pathological lying. Itu istilah untuk menerangkan orang yang ingin berbohong itu dan memang punya kebiasaan berbohong. Tapi ada satu momentum bohong itu terpaksa mesti direkayasa sedemikian rupa supaya terlihat estetik. Nah, saya nggak bilang Presiden berbohong, tapi scene itu
pengambilan gambar itu semacam pathological lying gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau baca bahasa tubuh dari beliau, terlihat bahwa dia atau Presiden Jokowi ingin memperlihatkan bahwa dia berwibawa gitu. Tetapi tidak terlihat semacam konstruksi logis antara yang diucapkan dengan bahasa tubuhnya tuh. Kalau dia berwibawa, dia mesti ambil satu sudut pandang yang belum pernah dikenal orang. Kalau ucapannya itu lakukan secara hukum, bertanggung jawab, itu standar betul. Jadi hal yang orang udah tahu diucapkan ulang dengan bahasa tubuh yang seolah-olah berwibawa, itu yang saya sebut tadi sebagai pathological lying itu. Ini saya bukan masuk dalam masalahnya, saya hanya mengamati bahasa tubuh beliau itu kira-kira. Ya. Yang saya pertanggungjawabkan secara akademis. Ya, ini kan penting ini kita lihat. Jadi ada gestur, ada simbol, kemudian ada message gitu, dan kemudian ada bagaimana publik menerima pesan yang disampaikan oleh presiden sendiri seperti apa kan? Kira-kira begitu tadinya kita coba bahas sekarang ini. Iya. Kalau saya publik, sekarang saya ambil posisi saya tadi saya sebagai dosen tadi atau mantan dosen yang pernah mengajar hal-hal semacam itu. Sekarang saya sebagai publik, saya dapat kesan bahwa presiden anggap nggak penting banget sini soalnya, jadi udahlah gue tanggapin biasa aja lah. Jadi terlihat bahwa kemampuan presiden untuk menghayati satu peristiwa itu kurang sekali kemampuannya. Sekali lagi ini deskripsi saya aja. Jadi dia tidak paham bahwa ini adalah peristiwa yang bisa membelah bangsa. Karena rentetan dari peristiwa ini lalu ada Mbalelo, ada upaya untuk ya silahkan tangkap segala macam. Jadi pengetahuan presiden tentang kedalaman, intensi dari kasus ini betul-betul tidak mampu dia perlihatkan. Nah itu yang sebetulnya menunjukkan bahwa problem ini melekat di dalam kekuasaan. Apalagi dalam pertandingan kekuasaan hari ini, Presiden Jokowi sebetulnya ada dalam posisi yang tidak mampu mengendalikan keadaan. Karena itu dia atasi itu dengan cara, oke, bikin doorstop ya, nanti saya akan ngomong begini-beginian. Nah, publik sebetulnya mau tunggu itu, Presiden ucapkan sesuatu, supaya terlihat kualitas pengetahuan dia tentang bahaya dari kasus ini. Tapi nggak ada. Jadi sekali lagi, ini yang disebut sebagai kedangkalan kepemimpinan itu. Karena bukan sekedar tidak peka, kalau tidak peka itu ya udah biasa aja itu, karena mungkin informasi nggak nyampe. Tapi tidak mendalam pengetahuannya tentang bangsa itu. Jadi beliau sebetulnya dia melecehkan publiknya kan, karena publik menunggu presiden mengucapkan sesuatu yang wise, yang bijak. Tiba-tiba dia cuma bilang, tidak itu biasa itu prosedur hukum, kalau nggak mau taat hukum ya udah itu ada risikonya, dan aparat keamanan juga lakukan aja dan terukur segala macam. Tapi kalimat itu adalah kalimat standar, bukan kalimat datang dari seorang kepala negara yang menghadapi problem bangsa yang sedang terpecah belah atau hampir terpecah belah. Ya. Itu artinya wisdom dari seorang pemimpin itu memang tidak hadir. Dia hadir secara fisik sebagai presiden, tapi dia tidak hadir secara etis sebagai kepala negara. Nah itu bahayanya. Ya. Tapi kan begini, setidaknya dengan statement tadi, sekarang publik sudah punya satu gambaran yang real tentang apa sebenarnya yang dipikirkan oleh presiden berkaitan dengan peristiwa di kilometer 50 itu. Dan barangkali mungkin orang-orang seperti Anda, seperti saya ini ekspektasinya terlampau tinggi. Jadi begitu mendengar dan menyatakan semacam itu, jadi kecewa gitu. Kadang-kala kita ekspektasi memang tinggi karena kita ingin agar supaya dunia internasional menonton sesuatu atau membaca sesuatu yang cukup bermutu. Kalau kita ekspektasi kita dari awal memang tidak tinggi-tinggi, bahkan rendah, tapi yang kita inginkan supaya publik internasional dilayani secara beradab gitu kan. Jadi sekali lagi soal ini menunjukkan bahwa beliau presiden sebetulnya terganggu secara psikis, tapi dia mau tekan gangguan itu. Lalu dia tampilkan soal nggak ada apa-apa lah. Sebetulnya dia mulai lecehkan aja kan Habib Rizik itu, itu udahlah diurus saja sama polisi itu soal yang udah basi itu.
Kira-kira begitu kalau bahasa anak gaul udah basi lo gitu. Karena itu tidak menimbulkan keseriusan. Nah, saya menganggap bahwa ini satu paket dengan kebiasaan lain presiden di dalam menanggapi masalah. Itu kan berkali-kali beliau bercanda, tapi bercandanya itu tidak pada tempatnya, itu misplaced itu. Hal yang seharusnya dijawab tapi dibercandain, tapi kemudian persnya ya gitu dah. Kan berkali-kali kan saya mau ngomong terus dia berbalik arah atau dengan bahasa tubuh yang menghindar dari pertanyaan kritis. Jadi terlihat bahwa presiden kita ini tidak punya kemampuan untuk mendalami keadaan. Dan itu sebetulnya tidak ada soal kalau itu cuma soal watak personal. Tapi karena ini melekat di dalam perilaku tubuhnya itu, bahasa tubuhnya itu adalah sebetulnya keutuhan bangsa itu. Jadi kalau orang belajar sedikit psikoanalisis, dengan cepat dia bisa tentukan bahwa ada sesuatu yang ada lubang di dalam kepribadian beliau dalam melihat bangsa ini. Nah, lubang itu mestinya ditempel dengan kemampuan untuk memberi harapan. Nah, kalau itu tidak dihasilkan, maka bukan sekedar pemburukan, tapi bangsa ini akan dicatat sebagai bangsa yang tidak, atau era ini akan dicatat sebagai era yang tidak mampu untuk meninggalkan jejak politik yang beradab. Karena pelecehan opini publik tadi. Presiden sebetulnya melecehkan harapan publik untuk mendengarkan sesuatu yang bijak dari mulutnya itu. Apalagi kita lagi dihina oleh internasional, sehingga sebagai rakyat sebetulnya mereka yang di luar negeri juga menunggu presiden, karena banyak warga negara Indonesia yang juga dibully di luar negeri karena dianggap kok presidennya seperti nggak peduli dengan keadaan bangsa kalian sendiri kan. Jadi mereka para apa istilahnya itu orang yang di luar negeri diaspora ini juga diaspora ini juga menderita secara batin karena mereka justru di luar yang jadi proponen utama untuk menerangkan keadaan di Indonesia. Itu kalau duta besar ya mungkin ya udah itu dia bagian dari kekuasaan, maka apa yang diperintahkan presiden ya itu aja yang dia terima. Tapi teman-teman kita, mahasiswa, para peneliti, orang yang bekerja secara profesional untuk menambahkan nafkah keluarga di dalam negeri juga tersiksa di luar negeri karena melihat perilaku presiden yang seolah-olah mengentengkan semua soal dan tidak peka terhadap dalil-dalil hak asasi manusia. Bung Rocky, tapi kalau kita lihat bagaimanapun presiden itu kan dia tidak melakukan sesuatunya dengan sendirinya. Banyak sekali orang-orang seputarnya, banyak penasehatnya dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita lihat gaya presiden ini memang senang kan seperti ini. Kita ingat dulu waktu Asian Games gitu, bagaimana pakai stuntman pembukaannya, beliau naik sepeda motor. Ya itu kira-kira begitu kan. Kan gitu. Yang sekarang juga itu semacam itu dengan jejak pikiran yang sama tuh. Jadi mungkin presiden yang ingatin, bikin semacam Asian Games ya. Lalu bukan punakawan, ini pembantu-pembantunya atau penasihat-penasihatnya. Tiba-tiba ya memang itu yang diinginkan presiden. Karena itu oke. Dicari yang ada sedikit 15 derajat tanjakannya sehingga terlihat ngos-ngosan, lalu tiba-tiba stop gitu. Lalu pengawalnya mungkin menteri siapa yang di sampingnya itu nggak jelas itu berita kasih kode supaya seolah-olah ada wartawan di depannya tuh. Mungkin sekali nggak ada wartawan sebetulnya, kita nggak tahu bagaimana peristiwa itu direkayasa kan. Sama seperti kita nggak tahu apakah yang tunggangan motor speed presiden waktu Asian Games itu betul-betul motor kertas atau motor besi kan. Jadi bagian ini yang disebut sebagai imago itu merekayasa image itu, tapi kemudian kita tangkap itu sebagai kedangkalan, itu imago itu. Oke, tetapi lepas dari persoalan apa tadi simbol, kemudian pesan dan kemudian apa yang diterima oleh publik dengan
statement Presiden ini kan kita sekarang menjadi lebih tahu sebenarnya bagaimana duduk persoalannya dan bagaimana hubungan kasus ini dengan istana kan, Bung Rocky. Iya itu, jadi definisinya akhirnya dibuat sendiri oleh rakyat bahwa memang Presiden ingin agar supaya ada penangkapan terhadap Habib Rizik. Jadi dengan diputar dengan cara apapun, akhirnya peristiwa tadi pagi itu, doorstop yang dibikin-bikin itu justru memastikan rumusan publik yang benar bahwa memang Presiden ingin menangkap Habib Rizik. Kalau sudah situasi semacam ini kan menjadi persoalan, oke, kalau tangkap dan sebagainya ini saya kira masuk wilayah hukum. Tapi kemudian ketika kita bicara soal korban, ada 6 orang mati dan sebagainya, ini kan persoalan HAM. Tadi saya tidak menangkap secara eksplisit Presiden menyatakan itu. Memang beliau menyebut soal Komnas HAM, tapi tidak ada hubungannya dengan soal kematian itu. Ya itu keadaan psikis dia yang teringat ada Komnas HAM, tapi dia nggak tahu apa fungsi dia untuk meminta Komnas HAM mengusut. Karena itu dia cuma singgung biasa aja kan. Jadi sesuatu yang dorongan, kalau dalam psikologi ada yang disebut dorongan id-nya itu, dorongan kateksisnya itu, menunjukkan dia ingin memamerkan bahwa dia berkuasa itu. Karena itu beliau bisa katakan ini bagian Komnas HAM, harus silakan lapor segala macam. Kalian kalau berisik-berisik ya udah ada jalur hukum. Kan ini dorongan arogansi yang dalam psikoanalisis disebut kateksis gitu. Nah kateksis ini mestinya diatasi dengan wisdom seorang kepala negara. Itu yang namanya ego mengatur agar supaya itu tidak muncul menjadi arogan. Maka si kateksis ini diatasi dengan anti kateksis, yaitu teknik di dalam pikiran kita untuk memblok sesuatu yang secara sosial sebetulnya berbahaya. Nah, itu yang tidak bisa dikerjakan oleh Presiden. Nah, selebihnya mungkin kita bisa undang satu forum ahli-ahli bahasa tubuh, ahli psikologi untuk melihat bagian yang belum bisa kita mengerti dari Presiden, yaitu sebetulnya empatinya nggak ada, itu rumusannya. Tapi kalau kita bilang begitu, nanti ada lagi orang anggap bahwa Rocky Gerung menganggap Presiden perlu diperiksa oleh psikiater. Dan memang mungkin nggak ada soal kan, supaya ada kejelasan aja itu. Karena saya sebagai pengamat menganggap empatinya kok nggak ada ya. Berarti ada sesuatu yang tidak utuh dalam psikologi beliau itu. Saya membantu menerangkan itu pada publik supaya nggak banyak publik yang menganggap seolah Presiden betul-betul tidak peduli. Tapi saya mau keterangkan ketidakpedulian itu karena ada lack of empathy di dalam core self-nya dia, dalam diri dia itu. Dan itu mungkin bisa kita terangkan lebih panjang bahwa memang karena Presiden tidak mampu untuk mandiri sebagai pemimpin, banyak didikte dan masih dianggap sebagai petugas partai, lalu kompleksiti itu masuk dalam pikirannya. Itu penjelasan ilmiah. Saya mau berilmiah aja malam ini ya. Harus. Oke. Tapi saya kira dengan pernyataan Presiden tadi, dari sisi negara, itu kasus tragedi di KM 50 itu case close gitu ya. Artinya tidak akan. Yes. Itu kan Bung Rocky ya, yang bisa kita simpulkan kan. Betul. Ya. Jadi memang sudah difinalkan tadi dengan pelecehan itu, dengan bahasa tubuh yang nggak menimbulkan empati itu, tidak memperlihatkan empati, maka publik anggap bahwa memang Habib Rizik adalah musuh politik dari Jokowi. Dan karena itu Presiden harus ambil keuntungan dari penangkapan Habib Rizik. Sekali lagi, ini adalah keterangan akademis saya. Ya, saya kira publik bisa punya pendapat masing-masing, boleh juga berbeda dengan kita, cuman kita bantu melihat dari sisi itu ya, Bung Rocky. Iya, saya kira Presiden mungkin berubah, seharusnya nggak begitu cara menerangkan. Kalau dia udah dapat bocoran dari majalah Tempo, kan majalah Tempo bikin investigasi yang nanti juga akan bikin kuping Presiden panas, lalu dia cari cara lagi supaya ada doorstop baru. Mudah-mudahan doorstopnya sekarang yang natural gitu ya. Oke.
Baik. Itulah baca Tempo loh. Oh iya. Lagi rame ya, yang disebut-sebut ada mobil. Ternyata tidak hanya Avanza yang datang ke KM50, ada juga mobil Land Cruiser gitu ya, dijadikan judul lagi di Tempo itu ya. Yeah. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, sampai ketemu di konsultasi psikologi berikut ya. Bye. Oke, Arsul. Ya.